Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mereview aja ya sebuah mixer dari DB Voice Valentine 4 ya. Dan ini DB Voice Valentine 4 yang rilisan terbaru, yaitu di 2025. Sebenarnya hampir sama, cuma ada yang membedakan, yaitu adalah mungkin di tombol mute ya, di tombol mute dia lebih apa ya, ada lampu lightnya, tapi di dalam ya, agak di sampingnya. Kalau sebelumnya kan di samping, tapi kalau dari segi fitur sama seperti kayak DB Voice Valentine 4 yang sebelumnya teman-teman, tidak beda jauh dengan DB Voice Valentine yang sebelumnya teman-teman. Nah oke, ini untuk penampilan dari kardusnya juga agak sedikit berbeda. Kalau yang ini dia warnanya hitam terang, lebih tepatnya dia abu-abu ya. Kalau dari segi gambar memang sudah terlihat bahwa ini ada tombol mute ya. Nanti kita akan jelaskan secara saya tunjukkan ya secara detail. Oke, ini untuk sebelumnya ini saya ambil dulu ya, ini cukup berat teman-teman ya, jadi agak sedikit berantakan ya, jadi gak apa-apa saya tunjukkan aja. Dan saya tunjukkan dulu, ini adalah perlengkapan seperti kertas ya, buku ya. Ini sebenarnya buku manual book ya, manual atau daftar dari spek-spek atau fitur-fitur yang ada di mixer ini, mixer DB Voice. Untuk Valentine 4, 6, 8, 12 sampai 16 itu sama fiturnya, cuma hanya bedanya di channel itu aja. Dan ini ada kartu garansi ya, nah warna hitam, dan ini styrofoam, dan ini adalah kabel AC gitu ya. Jadi ini saya senggol dulu untuk perkardusannya teman-teman, kita fokusnya ke mixer aja ya. Nah kalau dari segi desain sebenarnya bersama ya teman-teman, dari DB Voice Valentine yang sebelumnya. Dari warnanya juga saya rasa sama ya, tidak beda jauh, bukan saya rasa tapi sama persis. Cuma yang membedakan adalah ini teman-teman, ini adalah tombol mute ya. Nanti kalau kita dinyalain dia akan menyala langsung, dari langsung menyala lebih terang. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin bisa ya DB Voice memberikan lampu LED itu di equalizernya, dan juga sekaligus mungkin feedernya ya, biar lebih jreng lagi ya teman-teman. Mungkin kedepannya ya, kalau mungkin, dan sekaligus kalau bisa ini tombol-tombolnya juga bisa ya untuk phantom power sendiri. Nah sebenarnya kalau dari segi desain sama, fiturnya juga sama, yaitu efek 199 DSP 199 DSP, dan juga sekaligus ini bisa kalau teman-teman kolaborasi dengan efek eksternal, misalkan punya efek eksternal itu bisa itu ya. Jadi bisa, kalau juga lo nggak suka dengan efeknya, kurang ya, bukan nggak suka, tapi mungkin dirasa punya selera tersendiri, bisa tuh kalau punya efek eksternal bisa dikolab dengan mixer ini ya teman-teman. Maksudnya kita pakai efeknya aja itu ya. Nah untuk fitur-fiturnya saya akan tunjukkan apa aja sih sebenarnya fitur-fiturnya. Nah ini untuk per channel depan di atas tuh gain, di sini equalizer, high, mid, dan low ya. Ini frekuensi aux 1, aux 2, dan aux 3 VX phantom ya teman-teman. Jadi dan di sini adalah phantom ya. Sebenarnya ini mau apa istilahnya tuh, untuk balance-nya ya, balance untuk merouting suara mau ke kanan atau ke kiri aja ya, atau suara ke kanan ditutup atau sebelah kiri dibuka, atau dibuka kebalikannya. Kalau di tengah-tengah berarti semuanya kebuka semua ya. Jadi sebenarnya ini aja sih, ini equalizernya ya. Dan untuk Bluetooth sendiri sudah disediakan ya, ini adalah volume untuk Bluetooth sendiri. Nah coba ini saya hidupkan, tapi nggak usah saya tes ya, mixer aja saya nyalain biar teman-teman bisa tahu seperti apa sih. Saya hidupkan dulu. Nah kita bisa melihat perbedaan terlihat jelas teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu lebih dekat lagi. Nah ini adalah kelihatan lampunya menyala warna merah ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah kalau kita tekan sebenarnya ini warna hijau ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini dia langsung menyala ya, menyala seketika. Nah lampu merah itu artinya tombol mute itu aktif teman-teman. Maksudnya dia pada saat kita menggunakan channel 1 ya, suara itu dia gak berfungsi karena tombol mutenya dalam keadaan di on kan, atau ibarat kata tombol mute dalam keadaan aktif. Kalau jika teman-teman ingin tidak menggunakan mute, bisa ditekan warna hijau, artinya warna hijau itu nanti menyala, berarti ini tidak dihentikan atau suaranya itu bisa keluar gitu ya. Nah ini merah itu seperti kayak misalkan lampu merah berhenti gitu teman. Nah ini seperti ini ya, cuma itu aja sih. Kalau dari segi fitur itu sama, tidak beda jauh dengan
DP Voice Valentine yang sebelumnya. Hanya perbedaannya hanya di tombol mute ada gitu. Nah, kita bisa lihat, nah menyala ya. Nah, itu aja sebenarnya menyala, tapi kalau selepas dari itu fiturnya sama semua, tidak beda jauh dengan versi yang sebelumnya ya. Dari desain pun juga sama sih, sama aja menurut saya, hampir sama, cuma perbedaannya hanya di tombol mute aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau biasanya kalau kita menggunakan mixer di sebelumnya, untuk mengaktifkan tombol mute itu kan dipencet ini. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Jadi pada saat ini dipencet, maka kita bisa menggunakan channel 1, suaranya bisa keluar ya dari channel 1. Tapi kalau teman-teman tombol mute-nya tidak dipencet seperti ini, maka suaranya akan terhenti seperti itu aja. Perbedaan cuma itu. Kalau sebelumnya kan di sebelah ya, kalau yang ini enggak, di sini di dalam. Ya menurut saya ini lebih keren gitu ya menurut saya. Nah, ini ada lampunya lebih menyala. Nah, itu kelihatan lampu merah ya. Nah, kalau dari segi desain itu sama. Nah, kalau yang seri terbaru ya seperti ini sih. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu apa ya istilahnya itu penasaran, mungkin dikira mungkin fiturnya apa ya ada tambahan, tidak, karena fiturnya tetap sama, masih di 199 dB. Cuma bedanya ya cuma hanya di tombol mute ada itu. Jadi kalau yang lain tuh saya rasa enggak ya, seperti ini aja sih, nggak ada yang beda jauh sama yang sebelumnya teman-teman. Jadi nah seperti ini aja sebenarnya. Nah ya, kalau dari segi desain bagus semuanya. Ini untuk fitur-fiturnya cukup lengkap ya. Di sini ada grupnya, grup 1 ke 2, efeknya sudah ada. Untuk main Bluetooth aja sudah dipisah ya. Jadi kita bisa menggunakan Bluetooth untuk mengkoneksi musik ya. Jadi sudah disendirikan. Jadi 1 2 3 4 ini ya aman. Jadi maksudnya itu nggak kepake, istilahnya itu utuh gitu ya. Jadi untuk MP3 nya itu keren. Untuk musik kita bisa melalui channel 5 sama 6 loh ya kan, apa enggak cakep nih. Kita dikasih feeder sendiri. Untuk bagian mid high low itu sudah ada sini di atas. Nah, mid high low ini. Nah, ini ada mid low high, apa enggak keren gitu ya. Nah, menurut saya itu yang salah satu kelebihannya juga ya teman-teman. Ada juga mixer yang lain itu juga ada. Dan untuk musik ya, jadi itu equalizernya ada tuh, tapi untuk main outputnya dia hanya melalui L dan R, sedangkan volumenya nggak ada ya. Volume musiknya ini kan ada dikasih sendiri, jadi kita bisa ngontrol melalui tombol feeder ini untuk musiknya aja. Nah, kalau untuk outputnya kita nggak usah diotak-atik, biarkan seperti ini misalkan ya teman. Jadi yang lain tuh biar tidak ikut menurun gitu ya. Jadi untuk outputnya tetap sekian, kita musiknya bisa otak-atik melalui feeder ini. Nah, itu menurut saya. Oke teman, saya rasa itu aja ya untuk reviewnya, singkat-singkat aja, karena ini juga tidak beda jauh dengan versi yang sebelumnya, cuma perbedaannya hanya di tombolnya aja ya, tombol mute itu menyala. Oke teman, saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.